Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Bertemu lagi dengan saya di YouTube channel Sudi Praitno. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap semangat, karena sesulit apapun aktivitas yang kita jalani dan serumit apapun masalah yang kita hadapi, Allah pasti akan memberikan kemudahan kepada kita yang giat berusaha, lalu terus berdoa dan tetap berpasrah diri kepadanya. Karena Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Sobat yang baik, khususnya adik-adik calon mahasiswa yang saat ini sedang dilanda kegalauan karena mendengar kabar tingginya biaya kuliah yang harus ditanggung oleh setiap mahasiswa baru yang lulus masuk perguruan tinggi negeri, baik melalui jalur prestasi atau SNBP, jalur tes atau SNBT, maupun jalur mandiri. Bahkan kabarnya ada perguruan tinggi negeri yang menetapkan besarnya biaya kuliah sampai mencapai nilai 30 juta rupiah per semester. Wah, wah, wah. Ini benar-benar angka yang sangat fantastis bila dibandingkan dengan biaya kuliah saya dulu ketika masuk di perguruan tinggi negeri tahun 91, hanya membayar uang kuliah atau SPP sebesar 115.000 saja untuk satu semester. Sobat sekalian, mahalnya biaya kuliah atau uang kuliah tunggal 2024 ini jelas sangat memberatkan setiap mahasiswa dan juga orang tua mahasiswa, baik yang ekonominya tergolong mampu maupun yang tergolong pas-pasan. Karena UKT yang mencapai angka puluhan juta ini bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan biaya kuliah di perguruan tinggi swasta ternama, sekelas BINUS misalnya, yang kabarnya hanya sebesar 26,5 juta per semester, atau Universitas Mercu Buana yang kabarnya hanya 23 juta per semester. Maka wajar sobat bila banyak pihak yang keberatan dan memprotes dengan tingginya UKT yang diberlakukan di perguruan tinggi negeri ini. Bahkan DPR pun sudah memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi untuk mencari jalan keluarnya. Sobat sekalian, dalam rapat dengan Mendikbudristek beberapa hari lalu, DPR sudah mengeluarkan 8 rekomendasi. Salah satunya adalah mendesak agar Mendikbudristek meninjau ulang substansi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 2 tahun 2024 dengan menekankan dilakukannya evaluasi yang berorientasi pada kondisi ekonomi mahasiswa dan akses pendidikan yang terjangkau, termasuk sosialisasi dan pendampingan peraturan menteri tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah desakan DPR ini benar-benar memberikan solusi atas permasalahan yang berkembang saat ini? Bahwa besarnya UKT tidak akan melebihi batas kemampuan mahasiswa atau orang tua mahasiswa, atau tidak akan melampaui ambang batas yang ditetapkan pemerintah. Nah, kita kupas dulu akar masalahnya. Istilah uang kuliah tunggal ditemukan pertama kali dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 2 tahun 2024, yaitu biaya yang dikenakan kepada mahasiswa, setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran per semester. Nah, menurut permen ini, besarnya UKT ditetapkan oleh masing-masing pemimpin perguruan tinggi negeri. Ya, tentu yang berbadan hukum. Minimal Rp500.000 untuk UKT kelompok 1, dan Rp1.000.000 untuk UKT kelompok 2. Jadi ada 2 jenis UKT yang ditetapkan besarannya dalam peraturan menteri ini. Nah, selain UKT kelompok 1 dan kelompok 2 tersebut, ya, ternyata pemimpin perguruan tinggi negeri dibolehkan menetapkan UKT kelompok lain. Bisa kelompok 3, kelompok 4, dan seterusnya. Setelah berkonsultasi dengan kementerian, tanpa ditentukan berapa batas maksimal UKT yang diperbolehkan. Jadi tidak ada batasan maksimalnya dalam peraturan menteri ini. Jadi peraturan menteri ini
secara tegas memberikan kebebasan kepada setiap perguruan tinggi negeri untuk menetapkan sendiri besarnya UKT kelompok 2 selain kelompok 1 dan 2. Jadi kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya itu diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing pemimpin perguruan tinggi negeri untuk menetapkannya. Inilah yang membuat perguruan tinggi negeri menetapkan UKT dengan angka yang sangat variatif dan cenderung tidak fantastis seperti yang terjadi hari ini. Dan kemudian di atas permen ini, ya, ternyata masih ada undang-undang yang induk semangnya, yang menjadi induk semangnya, sekaligus menjadi biang keroknya. Ya. Jadi di atas permen ini ada undang-undang yang memerintahkan lahirnya Permen nomor 2 tahun 2024. Karena permen ini lahir atas perintah undang-undang, yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Nah, apa isi undang-undang ini? Antara lain adalah membolehkan perguruan tinggi negeri berbadan hukum untuk memungut biaya kuliah dari mahasiswa sesuai kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Tapi, tanpa dibatasi berapa besar jumlahnya. Jadi, berapa besar biaya kuliah yang akan dipungut oleh mahasiswa itu tidak dibatasi berapa batas maksimalnya. Dan ternyata ketidaktegasan undang-undang dalam memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi negeri untuk memungut biaya kuliah dilanjutkan oleh Permenristek ini. Permenristek nomor 2 tahun 2024 ini dengan hanya menetapkan batas minimal besarnya UKT untuk kelompok 1 dan 2 saja. Sedangkan besarnya UKT kelompok yang lain diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing pemimpin perguruan tinggi negeri. Nah, sobat, dari uraian akar masalah tersebut, yakni tidak adanya pembatasan besarnya UKT yang diatur baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sehingga menyebabkan terjadinya booming UKT mahal atau ledakan UKT mahal di sejumlah perguruan tinggi negeri, maka menurut saya, solusi jangka pendek yang seharusnya diambil ya, sebagai bentuk masukan atau koreksi atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPR dalam rapat dengan Menteri beberapa waktu yang lalu adalah dengan mengubah peraturan Menteri nomor 2 tahun 2024, ya, memang dilakukan perubahan dengan mencantumkan batas maksimal besarnya UKT yang berlaku untuk seluruh perguruan tinggi negeri. Jadi selain batas minimal, peraturan Menteri ini harusnya juga memberikan batasan maksimal besarnya UKT yang boleh dipungut oleh setiap perguruan tinggi negeri. Karena ketiadaan batasan dalam peraturan Menteri inilah yang membuat masing-masing perguruan tinggi negeri itu menetapkan sendiri jumlah UKT dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, tapi tanpa ada batasannya. Sedangkan solusi jangka panjang tentu harus dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi yang menjadi induk semang dari peraturan Menteri tadi. Apa yang harus diubah? Tentu adanya ketentuan ya, yang membatasi besarnya biaya kuliah yang boleh dipungut oleh perguruan tinggi negeri dari mahasiswa. Ya. Jadi selain permen ini harus membatasi, undang-undang pun harus membatasi itu, karena tanpa pembatasan dalam undang-undang, permen bisa jadi tidak akan berani, ya, Menteri tidak akan berani membatasi angka tertinggi dari besarnya UKT itu. Tapi kalau undang-undang sudah menetapkan bahwa batas maksimal UKT itu sekian rupiah, tentu peraturan Menteri sebagai aturan pelaksana undang-undang itu harus mengikuti. Jadi bila solusi ini tidak ditempuh, bagaimana akibatnya? Saya meyakini UKT mahal akan selamanya tetap mahal. Nah, semoga dapat menjadi perhatian bersama, khususnya pihak DPR dan pemerintah serta para penyelenggara perguruan tinggi negeri, bahwa perbaikan aturan adalah hal yang pertama. Ya, aturan ini adalah undang-undang dan peraturan Menteri.
Tapi ketaatan untuk menjalankannya adalah hal yang paling utama. Jadi yang pertama dilakukan adalah perubahan regulasi, tapi kemudian yang paling utama adalah menjalankannya. Namun bila aturan yang dibutuhkan itu belum juga ada, sementara ini masalah masih terus dikeluhkan oleh mahasiswa dan orang tua mahasiswa, maka kearifan perguruan tinggi negeri lah ya yang dibutuhkan dalam menetapkan besarnya UKT sebagai jalan keluar satu-satunya. Demikian perbincangan kita hari ini. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.